Nasib AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati dan pemecatan. Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, telah diamankan oleh Polda Sumatera Barat setelah terlibat dalam penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. Peristiwa tragis ini terjadi di parkiran Polres Selatan, Kecamatan Sangir, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Penetapan tersangka dan ancaman hukuman. Dilansir tribunpadang.com, akibat membunuh AKP Rianto Ulil Ansar, kini AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati. AKP Dadang Iskandar dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, pembunuhan, dan subsider pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan berat. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Andri Kurniawan menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami kasus ini. Andri mengungkap, motif pelaku menghabisi korban karena rasa tak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan rekannya. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan, tentu kami penyidik mendalami. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, imbuhnya. Lebih lanjut, pihak kepolisian masih mendalami siapa sosok pemilik tambang galian C yang diduga dibackingi AKP Dadang. Sejauh ini, sosok yang baru ditangkap adalah sopir truk di tambang galian C tersebut. Proses pemecatan. Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, mengonfirmasi bahwa pekan ini akan dilakukan pemberhentian secara tidak hormat (PTDH) terhadap AKP Dadang. Terpisah, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, RI mengunjungi rumah duka almarhum AKP Rianto Ulil Ansar di Kompleks Antang Jaya, Blok E6, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu kemarin. Pada kesempatan tersebut, anggota Kompolnas Irjen Purn, Ida Utari Purnamasari mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim untuk mengungkap kasus tersebut. Jelas, pemecatan, karena di internal Polri sudah ada mekanisme seseorang terbukti melakukan pidana dan ini sudah jelas ada kegiatan pidana. Ada meninggal serta ada proses penembakan, maka harus dibuktikan, tuturnya, dilansir tribuntandahubungtimur.com, Sabtu. Ia menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, AKP Dadang tidak hanya akan dipecat, tetapi juga tidak akan mendapatkan hak pensiun. Pihak kepolisian masih menyelidiki dugaan adanya unsur perencanaan dalam penembakan tersebut. Kami akan membuktikan apakah ada perencanaan atau tidak. Itu tugas penyidik, jelas Ida. Selain itu, dugaan gangguan mental yang dialami AKP Dadang juga akan diperiksa oleh ahli. Sosok AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait AKP Ulil ditembak AKP Dadang. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait insiden penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. AKBP Arif Mukti Surya Adi menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum dimutasi ke Polda Sumatera Barat, AKBP Arif Mukti ternyata juga pernah menjabat sebagai Kabak Ops Polres Lamongan pada tahun 2015. Kemudian ia diangkat menjadi Wakapolres Lamongan pada tahun 2017. Setahun berjalan, Arif Mukti kembali dimutasi sebagai Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Setelah naik pangkat dari Kompol menjadi AKBP, Arif Mukti pun diangkat menjadi Kasubdit Dalmas Polda Jatim tahun 2020, sebelum bertugas ke Polda Sumatera Barat.
Harta kekayaan AKBP Arif Mukti. Dilansir dari LHKPN KPK, AKBP Arif Mukti memiliki harta kekayaan sebesar Rp2.931.000.000. Berikut rinciannya: tanah dan bangunan Rp2.500.000.000. Tanah dan bangunan seluas 150 meter 2/178 m2 di Kap, Kota Surabaya. Hasil sendiri Rp2.500.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp890.000.000 satu mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate tahun 2022. Hasil sendiri Rp690.000.000. Mobil, Jeep CEC 7 tahun 1982. Hasil sendiri Rp200.000.000. Harta bergerak lainnya Rp0. Surat berharga Rp0. Kas dan setara kas Rp10.000.000. Harta lainnya Rp0. Subtotal Rp3.400.000.000. Hutang Rp469.000.000. Total harta kekayaan Rp2.931.000.000. Polda Sumatera Barat, Sumbar, telah memeriksa 5 orang saksi terkait penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Peristiwa tragis ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan. Pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menghabisi nyawa AKP Rianto Ulil Ansar. Salah satu di antara 5 saksi tersebut ada Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Keberadaan Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti saat kejadian penembakan disorot. Sosok AKP Ulil terungkap alasan sempat ingin mundur sebagai polisi. AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, yang menjadi korban penembakan oleh rekan sesama polisi, dikenal sebagai sosok yang luar biasa di mata keluarganya. Hal ini disampaikan oleh paman AKP Ulil, Ruben Lewi, dalam program Sapa Indonesia akhir pekan di Kompas TV pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ruben menjelaskan bahwa AKP Ulil memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Beliau sering curhat bagaimana tanggung jawabnya sedemikian besar dan kami bisa sangat memahami curhatan ini. Karena ponakan kami ini, kami didik dengan sangat jujur dan beliau itu punya karakter yang luar biasa, ungkap Ruben. Jadi, ketika melihat kondisi yang ada di Indonesia, sangat masuk akal kalau itu menjadi beban berat, imbuhnya. AKP Ulil juga dikenal dekat dengan keluarganya, terutama ibunya, apalagi ayahnya sudah meninggal. Salah satu kerabatnya, Ferry Mangin, menambahkan bahwa AKP Ulil sering mengungkapkan beban berat yang dirasakannya dalam tugasnya. Dia bilang, "Doakan saya, tugas saya berat." Itu disampaikan sekitar sebulan lalu kepada ibunya, ujar Ferry. Meskipun pernah mengutarakan keinginan untuk mundur dari kepolisian, ibunya selalu memberikan dukungan dengan doa. Dia pernah bilang, "Bolehkah saya keluar dari polisi? Tugas saya berat." Tapi ibunya menguatkan dia. Ibunya, mengatakan, "Jangan nak, kita dukung dengan doa," ungkap Ferry. AKP Ulil ditembak mati oleh Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, pada Jumat, tanggal 22 November dini hari. Penembakan tersebut diduga terkait konflik internal dan isu tambang ilegal yang sedang diusut. Saat ini, AKP Dadang telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan khusus. Berdasarkan informasi yang diterima, insiden ini terjadi sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat di Mapolres Solok Selatan. Penembakan terjadi setelah AKP Ulil menerima telepon dari AKP Dadang terkait penangkapan pelaku tambang galian C kala itu. Pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres untuk diperiksa. Saat pemeriksaan berlangsung, terdengar bunyi tembakan, dan AKP Ulil ditemukan tergeletak dengan luka tembakan di kepala. Sementara itu,
Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menggunakan senjata api jenis pistol dalam penembakan tersebut. Barang bukti telah diamankan dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun menekankan pentingnya mengusut tuntas kasus ini.